Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Seperti biasa, ibu ingin menyapa bagaimana kabar kalian semua hari ini. Ibu doakan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, ketemu lagi kita hari ini pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang pantun dan syair dalam aksara Melayu Riau. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang aksara Arab Melayu sama dengan aksara Melayu Riau. Aksara Arab Melayu sama dengan aksara Melayu Riau. Perbedaannya antara aksara Arab dengan aksara Arab Melayu atau aksara Melayu Riau memang tidak banyak. Tetapi untuk keperluan pengucapan dan penulisan, kata yang tidak dapat dipenuhi oleh bentuk huruf Arab yang tersedia. Orang-orang Melayu terdahulu mengubah beberapa bentuk huruf Arab menjadi huruf tertentu. Nah, aksara Arab Melayu sudah dipergunakan orang, diperkirakan sejak abad ke-13, bersamaan dengan semakin kuatnya pengaruh agama Islam di kawasan ini. Sampai sekarang, penggunaan aksara ini yang paling tua ditemui dalam prasasti Kuala Berang, Malaysia pada tahun 1387. Sebelumnya, orang Melayu menggunakan aksara Palawa seperti terlihat pada prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan Minye 7 pada tahun 1380 Masehi. Nah, tentu saja penulisan Arab Melayu mengalami berbagai penyempurnaan sampai sekarang. Melayu Riau termasuk pihak yang berusaha terus-menerus untuk itu, sehingga penulisan aksara ini menjadi seragam. Dengan demikian, akan lebih mudah dibaca secara umum. Sejak ada huruf Melayu yang mengambil bentuk huruf Arab tersebut, maka seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tulisan menggunakan huruf Arab Melayu. Jika kita membaca beberapa naskah kuno Riau, khusus yang berhubungan dengan sastra seperti pantun, syair, dan cerita rakyat, semuanya ditulis dengan menggunakan aksara tersebut. Nah, kemudian contoh menggunakan tulisan Arab Melayu. Ini adalah contoh salah satu syair yang ditulis oleh Faisal Habib dengan menggunakan tulisan Arab Melayu. Oke. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang syair. Syair adalah salah satu jenis puisi. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syaur, yang berarti perasaan. Kata syaur berkembang menjadi kata syiru, yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi, sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Nah, dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu.
tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair dari negeri Arab. Penyair yang berperan Penyair yang berperan besar dalam pembentukan syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri. Dengan karyanya antara lain ada syair perahu, kemudian syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Itu adalah contoh-contoh beberapa syair. Kemudian syair adalah salah satu bentuk karya sastra Melayu Riau yang banyak ditulis orang. Pada syair, pembacaan yang tepat akan mengundang orang untuk tertarik dengan karya tersebut. Orang-orang terdahulu melakukan dengan cara mendendangkan syair itu sendiri, yang biasanya dikenal dalam lebih dari 20 gaya. Nah, dari 20 gaya tersebut, ada 2 gaya diantaranya, yaitu yang pertama adalah gaya Riau dan yang kedua adalah selendang delima. Itu adalah tadi contoh dari beberapa gaya syair yang digunakan. Selanjutnya ciri-ciri syair. Adapun ciri-ciri syair yaitu tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Selanjutnya, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Nah, biasanya juga bersajak a a. Nah, semua baris adalah isi. Bahasanya berbentuk kiasan. Syair berisi tentang nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Itu adalah dari ciri-ciri syair. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis syair. Yang pertama yaitu syair panji. Nah, syair panji adalah syair yang menceritakan peristiwa, kondisi, keadaan, situasi, ataupun orang-orang yang hidup di dalam istana kerajaan. Yang kedua yaitu syair kiasan. Syair kiasan adalah syair yang menceritakan tentang perumpamaan terhadap kejadian tertentu. Contohnya seperti bagai air di daun keladi, yang artinya tentang kepribadian seseorang yang tidak memiliki pendirian atau prinsip sehingga hidupnya tidak menentu. Yang ketiga yaitu syair romantis. Syair romantis adalah syair yang berisi tentang percintaan, perasaan cinta dan kasih sayang, ataupun kisah-kisah cinta. Yang keempat adalah syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang ditulis berdasarkan suatu kejadian, tokoh, pemeran cerita, ataupun tempat yang memiliki nilai sejarah, seperti peperangan, asal-muasal daerah, nilai sejarah suatu patung atau candi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu syair agama. Pertama kali syair masuk ke Nusantara Indonesia yaitu bersamaan dengan masuknya agama Islam. Oleh karena itu, banyak syair agama berkembang oleh agama Islam. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis syair. Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh syair itu sendiri. Pada yang salah
Jangan mencela pada yang sumpah, jangan mencerca pada yang buruk, jangan menghina pada yang cacat, jangan mempersenda. Oke. Selanjutnya, ini juga merupakan contoh syair. Dengan bismillah sebermula kata, membasahi lidah, semoga lah fakta limpah rahmatnya ke alam semesta. Ilham pun datang kepada beta. Oke, kemudian ini juga merupakan contoh yang ketiga dari syair, yaitu syair surat kapal. Tuah kerja pada manfaatnya, tuah usaha pada azamnya. Tuah upaya pada dayanya, tuah tawakal pada ikhtiarnya. Oke, itulah tadi beberapa contoh syair yang bisa kalian gunakan sebagai contohnya. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari tentang syair. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.